Sahabat wisata yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di halaman 5 ya, buku Kado Ingat Mati ya. Saya lagi membaca-baca gitu ya, tulisan saya sendiri gitu, Masya Allah. Kematian bukanlah akhir segalanya. Kita bukan daun yang bermula segar berseri, lalu layu, mati, dan selesai. Kita ini manusia, di mana bagi kita kematian adalah justru awal dari segalanya. Cerita cinta dibuka beriring dengan cerita benci. Seluruh rekaman dan potret kehidupan pun ditayangkan kembali. Tersenyum atau menangis di alam kematian adalah pilihan ketika kita hidup di dunia ini. Akankah kita mengalami satu tidur yang tidak akan pernah kita bangun kembali? Betul sahabat. Sebagian kita wafat dalam keadaan mata terpejam. Sebagian lagi ada sahabat kita yang wafat dalam keadaan dia melek. Tidak ada yang tahu kapan dia akan dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Tugas kita sebaik-baiknya adalah mempersiapkan sebaik-baiknya juga kematian itu ketika dia datang. Di halaman 6-nya saya pernah menuliskan munajat ini yang mudah-mudahan menjadi saksi buat diri saya tatkala nanti yaumul hisab digelar. Mudah-mudahan ini menjadi doa buat kita semua. Ya Allah, nikmatnya tidur Engkau karuniakan pada kami. Karenanya kami bisa memejamkan mata dan mengistirahatkan jiwa dan raga dari kelelahan dunia. Nikmatnya tidur Engkau karuniakan kepada kami yang berujung pada kesegaran jiwa dan raga kami di ujung tidur. Nikmatnya tidur juga yang akhirnya membuat kami lalai kepadamu ya Allah, Sang Pemberi waktu tidur. Kami tiada mau bangun malam untuk bermesraan denganmu, untuk mengharap ampunan dan rahmatmu. Kami gunakan nikmat tidur darimu justru dengan melupakanmu. Ya Allah ya Rabb. Nikmat tidur juga sudah membuat kami seperti sudah biasa. Seakan kami tidur di malam hari dan pasti bangun di pagi harinya. Sekarang, terima kasih ya Allah. Kami punya kesadaran baru. Bahwa belum tentu di setiap kami tidur kami bisa bangun kembali. Banyak sudah saudara-saudara kami yang tidur, tetapi tidak bisa bangun lagi selama-lamanya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih untuk pembangunan kesadaran melalui tidur ini. Semoga ada kearifan pada wajah dan hati kami, serta gerak dan pikiran kami untuk menghargai kehidupan dan mewaspadai kematian. Kita berdoa kepada Allah sahabat, semoga Allah SWT mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ketika kita tidur dicabut, atau pada saat kita bangun kita dicabut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
Qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah in antum illa fi dhalalim mubin. Saya tersindir loh sama rangkaian ayat ini. Kita ini kayak orang yang gak ingat mati gitu. Disuruh sholat, antar aja lah. Disuruh sedekah, nah tar dulu dah. Disuruh jangan berzina, itu masih gagah. Disuruh jangan pada ngedugem, kalau malaikat ada di situ bagaimana? Disuruh jangan korupsi, pada saat kita terima duitnya bagaimana? Ditangkap KPK aja udah kelengar kita. Bagaimana lagi kita ditangkap malaikat Allah? Ya, tapi inilah ayat-ayat ini menyinggung saya dan mestinya menyinggung saudara semua. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa khalfakum la'allakum turhamun, dan wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, kita selalu menolak kebenaran yang dari Allah. Kita malas ke masjid, ya kan? Padahal Masya Allah nih kaki kita dikasih sehat, kita punya mata dikasih ngelihat, kita punya badan juga dikasih ya nggak sakit, tapi sama masjid itu jauh. Sama pergi haji yang wajib juga kita entar-entaran aja. Sementara ada orang-orang yang memang merindukan Mekah nggak juga bisa ke Mekah. Kita yang punya duit barangkali, Masya Allah. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Malah nantangin Allah. Ya, insyaallah lah masih ada kesempatan gitu. Wah, padahal mah. Ya, mereka ini apa kata Allah? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Tidak ada sebenarnya yang mereka tunggu itu kecuali saat ketokan palu itu kemudian diketok oleh Allah. Kematian itu saudara bukan nomor urut, tapi kematian adalah nomor cabut. Siapa yang sudah dicabut oleh Allah, maka dialah yang akan segera selesai ajalnya dan menghadap Allah lalu mempertanggungjawabkan segala amal perbuatannya. Sahabat wisata hati ya, dalam suatu kesempatan saya dikasih tahu sama teman saya. Tak tahu nggak, gubernur yang itu rese, suka begini suka begitu. Dilala saya menikmati itu omongan itu. Saya kemudian bilang sama dia, oh emang begitu sih gubernur itu ya. Sampai kemudian saya baru sadar, sebentar, kenapa saya jadi menikmati ente ngomongin gubernur itu. Astagfirullah, saya berdoa sama Allah, ya Allah bukan saya itu, dia itu saya bilang. Saudara, kita ini punya bacot main enak aja ngomong. Kita punya telinga main enak aja ngedenger. Nggak paham apa? Bahwa semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Mulut kita akan dipertanggungjawabkan, gitu. Telinga kita akan dipertanggungjawabkan. Dan semua apa yang sudah Allah kasih buat kita akan dipertanggungjawabkan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari nanti di mana ditutup, dikunci, ya. Apanya yang ditutup? Apanya yang dikunci? Ya. Tangan kita, kaki kita. Dan mereka lah yang kemudian akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulut kita dikunci, tangan kita, kaki kita, dialah yang kemudian akan bersaksi buat kita semua. La ilaha illallah. As-salatu wassalamu alaika ya
saya pernah nge-tweet ya di Twitter saya atas izin Allah @Yusuf_Mansur. Ya, Mansurnya nggak pakai Y. Mansur. Ada juga yang Mansur soalnya. Nah, saya cerita bahu saya ini terkilir ya. Saya jatuh, ketahan sama bahu, bahu saya naik gitu. Ya Allah, 4 bulan loh saya. Tidur nggak enak, makan kagak enak, bawaannya puyeng melulu gitu. Sampai saya merenung ya, buat diri saya pribadi gitu. Ini maaf ya, bukan berarti saya tuh merasa nggak pernah ada dosanya, bukan. Tapi saya mikir begini, saya bercanda gitu sama mereka-mereka nih yang masih make tangannya buat maksiat. Saya bilang begini, ya Allah ya, tangan yang suka dipakai buat nulis aja, kan saya nulis buku nih. Tangan yang dipakai buat nulis aja masih bisa terkilir lalu 4 bulan gak baik-baik. Tangan yang dipakai buat megang mic buat ceramah gitu kan saya megang mic deh kalau ceramah tuh. Tangan kanan lagi. Saya bilang ya Allah, tangan yang tidak dipakai buat menyentuh perempuan yang tidak halal. Tangan yang tidak pernah dipakai buat ngambil yang haram. Tangan yang tidak pernah dipakai nabokin orang. Tangan yang gak pernah dipakai nunjuk orang. Itu aja masih bisa kekilir. Bagaimana lagi tangan yang dipakai buat begitu tuh. Megang botol, megang kartu, megang perempuan yang gak halal. Waduh, gak kebayang mas saya. Dan ini baru di dunia pemirsa. Sahabat, ya, baru di dunia. Bagaimana nanti di akhir-akhir? Rasulullah bilang, nanti tuh tangan manusia, kaki manusia, pahanya manusia digedein segede gunung Uhud. Para sahabat bertanya, kenapa ya Rasul digedein segede gunung Uhud? Supaya ya, pada saat nanti Allah potong dia punya tangan, Allah potong dia punya kaki itu, berlipat-lipat perihnya, pedihnya, sakitnya, agar mereka merasakan adab Allah. Buat yang pakai tangannya di tempat-tempat yang Allah tidak suka, buat yang pakai tangan di tempat-tempat yang Allah tidak ridho, ya yang gitu-gitu dah, megang perempuan, nyekek botol, mabok, ya nenggak apa yang namanya tuh apa dah, pil-pil yang begitu dah, yang mabok-mabok, ya kemudian nulis kwitansi kosong, nunjuk orang sembarangan, belagu begitu. Mudah-mudahan lah sempat dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya serta kita semua pun sempat bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Saya punya sahabat ya, namanya Roji'un. Adalah saya suka bercanda sama dia. Woi, nama ente langka nih, ada di dalam Quran. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz nggak boleh tuh, ayat Quran dijadiin candaan. Iya, ini saking dekatnya sama sahabat saya begitu. Nah, Roji'un ini punya cerita yang istimewa. Roji'un ini adalah sahabat saya yang sekaligus dia menjadi wali santri dari anaknya yang memang nyantren di pesantren Darul Quran. Ketika libur, anak ini dibawa pulang. Pada satu malam, dia cerita sambil terkekeh-kekeh gitu ya. Dia tulis SMS kepada saya, judulnya adalah Balas Dendam. Roji'un cerita, istri saya tuh sama saya lagi pengen dalam tanda petik begitu ya, melakukan hubungan suami istri. Tapi istrinya berbisik, "Bah, kan lagi anak-anak kita, jangan, malu." Anaknya lagi ada di rumah, jadi libur dulu katanya begitu. Terus di luar dugaan Roji'un, Pak Roji'un, anaknya masuk ke kamar dia lalu ngebangunin ayahnya. "Pak, bangun, mau sholat malam tidak?" Allah, dia bilang, senangnya minta ampun. Senang betul, dia punya anak begitu, bisa ngebangunin dia sholat malam. Subhanallah. Lalu Roji'un bercerita, pada saat dia bangun, anaknya kelihatannya sudah melaksanakan sholat malam. Dia bilang kepada saya, "Ustadz, anak saya ini dendam. Dulu dia saya yang bangunin, sekarang saya yang dibangunin." Makasih Ustadz dan para asatidzat di pesantren Darul Quran udah ngebangunin, udah sanggup membuat anak saya ngebangunin saya. Pemirsa yang dirahmati Allah, Roji'un pun bercakap-cakap dengan saya bahwa anak pun nanti termasuk yang menjadi beban berat buat kita nih para orang tua. Kitanya aja pada nggak sadar. Karena kita tidak sadar, kita tidak memperkenalkan anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak kita ini seperti harta, akan ditanya nih kita semua, anak kamu itu kenal tidak sama Allah?
Anak kamu tuh kenal tidak sama Rasulullah? Anak kamu tuh bisa baca Quran atau tidak? Maka Rajiun bilang, dengan nyantrenin anak Ustaz, alhamdulillah saya merasa dibantu. Perasaan gitu ya, kalau nanti dihisap tentang anak, alhamdulillah mudah-mudahan Allah sudah meringankan hisap saya tentang urusan anak. Saudara-saudara yang mati Allah, di dalam urusan ayah dan anak, ibu dan anak, maka urusan ini pun akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah Allah amanahkan kepada kita semua, termasuk anak-anak kita. Dan saya doakan pemirsa, sahabat-sahabat semua yang belum punya anak, mudah-mudahan bisa segera punya anak. الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك. Hidup ini memang pilihan ya. Kita bicara jalanan misalkan, kita mau ke kiri atau ke kanan. Kita mau ke Bandung misalkan atau ke Cianjur. Kita mau ke Sukabumi atau ke Bogor. Kita mau ke Tangerang atau mau ke Jakarta. Pilihan buat kita semua. Dan pilihan itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fujuruha wa taqwaha. Seseorang Allah berikan modal. Dia mau kufur, dia mau beriman. Dia mau durhaka, dia kemudian mau taat. Pilihan buat kita semua. Hingga ujung pilihan itu pun dua. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Kita ini mau mati dalam keadaan baik atau mau mati dalam keadaan buruk. Dan finalnya pun dua. Mau di surga atau mau di neraka. Pilihan ada buat saudara semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan memilihkan kita jalan yang lurus, jalan yang benar. Ada di antara sahabat-sahabat saya saat ini barangkali sedang salah jalan. Tapi sebagaimana orang tersesat, insya Allah masih ada kesempatan buat dia kembali lagi ke jalan yang benar. Banyak bertanyalah kepada orang-orang yang sudah tahu duluan jalan itu. Banyak bertanyalah kepada buku panduan kita semua, yakni Al-Quranul Karim. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.